Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan memaparkan pemecahan masalah mengenai mengatasi siswa yang malas dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas pada mata pelajaran matematika. Deskripsi masalah. Pada saat saya melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar mata pelajaran matematik, terjadi permasalahan yang mendasar, yaitu banyak siswa yang malas, tidak mau menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang mana hal itu jadi kendala utama dalam mengajar, karena tentu tujuan belajar atau kompetensi yang diharapkan akan sulit tercapai. Kegiatan KBM yang diharapkan berjalan lancar malahan tidak menyenangkan bagi guru ataupun siswa. Bagi setiap guru, memiliki siswa yang aktif dan rajin belajar adalah sebuah kebahagiaan. Guru pasti mengharapkan semua siswa memiliki kecerdasan, baik itu kecerdasan dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Akan tetapi, untuk membentuk siswa yang seperti diharapkan, bukanlah hal yang mudah. Diperlukan komitmen dan usaha keras supaya semua siswa dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Di dalam kelas yang berisi siswa dengan berbagai jenis karakter, seringkali ada anak yang menunjukkan rasa enggan untuk belajar. Orang-orang biasanya akan menyebut siswa seperti ini sebagai siswa yang malas belajar. Padahal tidak boleh ya langsung menghakimi dan melabeli siswa itu adalah tidak ingin belajar karena malas. Guru perlu mengidentifikasi sebab-sebab yang membuat siswa malas belajar sehingga dapat dicarikan cara untuk mengatasi kemalasan dalam belajar. Akar masalah. Tidak semua siswa yang belajar di sekolah itu rajin. Ada saja siswa dalam kesehariannya bermalas-malasan masuk atau hadir ke sekolah. Dari beberapa kasus yang pernah saya alami, siswa yang malas itu karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka malas ke sekolah. Berikut ini adalah beberapa sebab siswa malas belajar. 1. Bosan. Kegiatan belajar yang monoton akan membuat siswa merasa bosan. Hal ini akan menurunkan motivasi dan membuat siswa terlihat ogah-ogahan saat belajar. 2. Cara belajar yang tidak efektif. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat gambar, ada yang suka media pembelajaran, dan ada juga yang suka praktek secara langsung. Jika kegiatan belajar tidak sesuai dengan karakter siswa, maka tak heran jika mereka akan malas untuk belajar. Yang ketiga, lingkungan yang kurang kondusif. Siswa akan belajar dengan baik jika suasana belajar kondusif. Lingkungan yang tidak mendukung siswa dalam belajar, misalnya berisik, kotor, sirkulasi udara tidak lancar, dan pencahayaan tidak bagus. Yang keempat, bermasalah dengan teman atau guru. Jika siswa merasa terintimidasi, dilecehkan, tidak dihargai, atau takut karena bermasalah dengan teman-teman atau bahkan guru, maka mengurangi gairah siswa dalam belajar. Alternatif penyelesaian masalah. Apabila sudah diketahui penyebab siswa malas belajar, coba guru ikut beberapa tip mengatasi anak malas belajar sebagai berikut ini. 1. Buatlah kegiatan belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan. Apabila siswa belajar dengan perasa senang atau gembira, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Cara mendidik anak yang malas belajar dengan membentak atau memarahi adalah salah besar. Guru juga harus melakukan refleksi apakah kegiatan belajar yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Sebagai contoh, sebelum belajar ajak siswa untuk menyanyi atau melakukan permainan edukatif yang membuat siswa merasa sudah siap untuk menerima pelajaran. Bukan belajar karena terpaksa. 2. Berikan motivasi positif.
Solusi malas belajar kedua adalah dengan menanamkan dalam pikiran siswa bahwa mereka mampu berbuat dan mempelajari sesuai dengan baik. Berilah pendampingan dan ingatlah siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulasi minatnya pada pelajaran. Yang ketiga, dorong siswa untuk aktif bertanya. Cara agar tidak malas belajar yang paling mudah dan efektif untuk belajar adalah aktif bertanya. Guru harus mendorong siswa untuk aktif bertanya. Buat kelompok-kelompok diskusi yang dapat memberikan kesempatan semua siswa untuk bertanya. Dengan bertanya, siswa akan memiliki pemahaman yang baik akan pelajaran yang diberikan, akan meningkatkan semangat dalam belajar. Yang keempat, atur waktu belajar. Cara menghilangkan rasa malas belajar berikut dengan mengatur waktu belajar yang efektif. Belajar secara terus-menerus akan menguras tenaga dan pikiran, oleh karena itu guru harus merancang pembelajaran dengan baik. Atur waktu untuk menjelaskan konsep, mengerjakan tugas. Selingi dengan kegiatan-kegiatan menyenangkan yang dapat menurunkan ketegangan. Yang kelima, peka terhadap kondisi fisik dan psikis siswa. Kondisi fisik dan psikis siswa sangat berpengaruh dalam belajar. Saat siswa dalam kondisi psikis yang segar, bebas dari rasa lelah, mengantuk, rasa lapar, gangguan penyakit, rasa marah, dan sebagainya, maka mereka akan lebih siap untuk belajar. Misalnya siswa dalam keadaan lesu, tidak bersemangat karena terlalu lelah, karena baru selesai upacara, maka guru boleh memberi waktu sejenak untuk beristirahat supaya fresh kembali. Yang keenam, berikanlah reward. Mengatasi kemalasan dalam belajar siswa dapat dilakukan dengan memberikan reward. Jika siswa merasa usahanya diakui dan dihargai, semangat belajarnya secara otomatis akan meningkat. Misalnya, jika siswa mengerjakan tugas tepat waktu, maka mereka akan mendapatkan poin atau bintang. Siswa memperoleh poin atau bintang dengan jumlah banyak, mereka dapat menjadi ketua kelompok atau asisten guru. Hasil pemecahan masalah. Setelah saya mencoba menerapkan tip-tip menangani siswa yang malas dalam mengikuti kegiatan belajar dan menyelesaikan tugas, ternyata banyak siswa yang mengalami perubahan dalam kegiatan di kelas. Pertama, siswa yang biasanya malas lebih kelihatan semangat dalam belajarnya. 2. Siswa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang ketiga, catatan dan tugas siswa lebih lengkap. Yang keempat, siswa lebih bersemangat, tidak mengantuk dalam belajar. Yang kelima, proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Demikianlah proses pemecahan masalah yang saya lakukan. Mudah-mudahan kita selaku guru senantiasa mencari dan melakukan upaya untuk berkesinambungan untuk mengatasi siswa yang malas belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.